Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Garden. Kali ini saya akan membuat sebuah kreasi dengan beberapa tanaman Drosera yang mungkin kreasi ini bisa disebut atau masuk ke dalam kategori Kusamono, atau bila ada yang tahu tolong sebutkan di komen. Baiklah kawan, langsung saja kita siapkan bahan. Yang pertama adalah pot bonsai. Ini adalah pot untuk bonsai mame ya, tapi kali ini saya akan memakainya untuk kreasi yang akan saya buat. Lalu kemudian saya di sini menambahkan tali yang bisa menyerap air ya, untuk membantu pengairan ya, agar bisa naik ke atas media ya si airnya itu dengan bantuan tali reservoir itu ya. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan ornamen berupa ranting kayu. Itu ranting kayu sepertinya terlalu besar sedikit. Saya akan sedikit membuang bagian yang agak kurang masuk sepertinya ke dalam lubang gitu. Kupas saja sedikit dan kemudian masukkan seperti ini. Diusahakan agar ornamen ini bisa berdiri kuat ya, jangan sampai mudah terlepas. Bisa kita menggunakan lem atau apapun, tapi dimasukkan seperti ini sudah cukup kuat seperti ini. Iya, sudah kuat saya rasa. Lalu kemudian saya akan menambahkan sedikit sphagnumos. Ini berfungsi juga untuk menjaga kelembaban media ya. Jadi air yang diserap oleh tali dari bawah akan dilanjutkan oleh sphagnumos ini ya, yang berfungsi selain sebagai absorber juga ya, atau penyerap air, juga berfungsi sebagai media tanam. Dan kemudian saya akan menambahkan lagi media tanam utama. Di sini saya memakai peat moss. Ya, peat moss adalah media tanam yang paling banyak digunakan untuk tanaman karnivora, karena media peat moss itu dia cukup netral ya. Dan setelah itu saya siram ya, siram sampai lembab, sampai basah semua medianya. Dan kemudian saya akan melakukan planting tahap pertama. Di sini adalah saya menggunakan Stylidium debile. Jadi Stylidium ini saya ambil dari indukan ya. Ini adalah anakan dari Stylidium yang lebih besar lagi. Saya ambil yang di pinggirannya ya. Kita tanam seperti ini di permukaan, cukup menyimpannya sederhana saja seperti ini. Ini rencananya saya akan menutupnya lagi dengan media sampai penuh ya. Jadi si Stylidium ini akan saya timbun lagi dengan media sampai tidak terlihat, biar nanti dia beberapa minggu kemudian akan muncul ke permukaan daun-daun yang barunya. Seperti ini menanam Stylidium ini, karena dia ini saya rasa tumbuhnya itu menjalar ya, menjalar di permukaan. Ya, sudah selesai planting tahap pertama berupa penanaman Stylidium. Kemudian kita timbun lagi sampai penuh satu pot dengan media peat moss sampai penuh.
dan setelah itu siram kembali sampai basah semua media tanamnya, sampai lembab. Seperti biasa jangan lupa menggunakan air non mineral ya. Dan kemudian di sini saya juga akan memakai Hamtidu. Kemudian ada juga Venus flytrap tipikal hijau ya, tetapi yang saya pakai ya adalah yang kecil itu ya, yang akan saya pakai di pot Kusamono ini. Dan kemudian ini adalah Drosera capillaris, dan ini juga ada Venus flytrap merah. Ini saya hasil semaian dari biji. Dan kemudian saya juga akan menambahkan beberapa biji Drosera seperti Drosera indica dan juga potongan Drosera binata ya. Dan ini adalah yang pertama kali di planting Drosera. Ini adalah Drosera capillaris. Drosera capillaris yang sedang berbunga kebetulan ya. Kemudian ini adalah Venus flytrap hijau. Random saja saya menanamnya ya. Kemudian ini adalah Venus flytrap merah. Ini seed grown atau hasil semaian dari biji. Nah, harus sangat hati-hati sekali dalam menanam Venus flytrap ini, jangan sampai akarnya terputus ya. Begitu pula dengan Drosera Hamtidu yang ini ukurannya kurang lebih 2 cm ya. Dan kemudian kembali akan saya tanam, ini adalah Drosera capillaris. Dan saya juga menempatkan biji Drosera indica ya di sekitar sini. Dan juga ada potongan atau cutting Drosera binata ya, yang saya harapkan akan tumbuh nantinya. Kemudian ini adalah Drosera paradoxa. Maaf kawan ya bila suasananya gelap, karena ini memang akan menjelang malam ya, ini sudah pukul 6 lewat. Sepertinya mau tidak mau harus saya lanjutkan besok ya. Dan inilah tahap planting sudah selesai. Di sana terlihat saya menanam paradoxa juga dan juga cuttingan Drosera binata ya. Cuman ini belum tumbuh Drosera binatanya itu. Sedangkan paradoxa sudah agak lumayan besar ya. Ya seperti ini kawan, plantingnya sudah selesai. Kita lihat di sini ada Drosera capillaris. Ini usia 1 minggu ya dari planting. Dan kita lihat ada beberapa Stylidium yang sudah mulai keluar ya. Yang banyak sekali yang mendominasi dalam box ini adalah Drosera Hamtidu ya, Drosera burmani Hamtidu, favorit saya itu ya. Venus flytrapnya juga masih sehat. Kita lihat, nah ini kita lihat di depan ini sudah muncul tunas baru dari Drosera binata yang di pinggir kanan ya kalau Anda lihat. Nah ini adalah Drosera binata yang di pinggir kanan. Nah yang sekarang di depan ini adalah Drosera capillaris. Kita lihat ada PFT hijau juga di sana. Dan ini beberapa hari kemudian Drosera binatanya sudah mulai memanjang, dan Drosera Hamtidunya juga sudah mulai berbunga beberapa dan warnanya sudah merah sekali ya. Itulah kenapa saya menyukai Drosera
Hamtidu itu ya, karena warnanya yang saya sukai. Dan ini setelah beberapa hari kemudian sudah mulai banyak yang berbunga lagi Hamtidunya. Dan ini adalah Venus flytrap merah hasil semayan biji, dan yang hijau itu adalah Stylidium debile ya, sudah mulai keluar banyak daun ya. Dan ini adalah Drosera binata yang seperti huruf Y itu ya, itu adalah binata. Yang saya tanam hanya potongannya saja ya awalnya, atau cuttingan. Hamtidunya masih sangat sehat, begitu juga dengan paradoksanya, sudah mulai membesar ya. Dan Stylidiumnya juga sudah mulai banyak ya, memberikan warna hijau yang mencolok di antara warna merah yang merona ya. Itu Stylidium yang saya peragakan di awal video tadi, yang berupa potongan-potongan yang terkubur itu ya, dan sekarang sudah mulai muncul ke permukaan daun-daun Stylidium debile itu yang hijau-hijau. Dan ini kemudian adalah setelah 1 minggu kemudian, berarti 3 minggu dari planting, sudah banyak yang berbunga, hampir semua Hamtidunya berbunga ya. Dan Drosera binatanya juga sudah semakin meninggi sekali. Tampaknya Drosera binata ini dia akan yang paling tinggi di antara semuanya. Drosera Hamtidunya juga semakin membesar ya, dari awal planting tidak sebesar ini ya. Venus flytrapnya masih sehat ya, tetapi mungkin Venus flytrap ini akan saya cabut nantinya ya, karena akan tertutupi oleh Stylidium ya, karena semakin menginvasi Stylidium yang hijau itu, Stylidium debile itu namanya. Dan ini Capillaris, ini cuma satu saja yang besar sepertinya, padahal saya planting banyak tadinya ya. Kita lihat 1 minggu kemudian seperti apa. Dan di sini hampir semua Drosera Hamtidu sedang berbunga ya. Memang dalam berbunga ini Hamtidu dia memerlukan energi yang sangat besar ya. Jadi kalau di alam aslinya, di habitatnya, setelah berbunga dia akan mati ya. Tetapi kalau kita tanam, kita rawat dengan betul, itu bisa diatasi. Salah satunya adalah dengan cara memotong bunganya itu ya, memotongnya dari mulai pangkal, dari yang paling bawah ya, pangkal batang bunganya kita potong saja untuk menghemat energi si Drosera Hamtidu ini. Kita potong saja semua bunga-bunga yang tumbuh menjulang ke atas, baik Hamtidu ataupun Capillaris. Memang cepat sekali berbunga ya Drosera jenis itu, Hamtidu dan Capillaris atau Burmani. Ini saya potong untuk menjaga kesehatannya ya, karena berbunga itu memerlukan energi yang cukup besar ya. Walaupun Drosera Hamtidu ini sangat mudah sekali diperbanyak ya, tapi ini adalah salah satu perawatan, walaupun sebenarnya tidak
mengapa juga bila kita ingin melihat bunganya sampai mekar semua, karena masih banyak ya Hamtidu itu. Kita lihat masih sehat sekali ya. Kita lihat beberapa minggu lagi ya, 1 minggu kemudian seperti apa. Dan ini adalah 1 minggu kemudian dari yang tadi, berarti 4 minggu dari planting. Ini binatanya sudah sangat besar ya, sudah sangat tinggi, pesat sekali pertumbuhan binata itu ya, Drosera binata. Dan itu adalah Drosera indica ya, yang saya tanam dari biji di pot ini. Dari awal planting hanya berupa biji. Kemudian Stylidium juga masih banyak yang muncul ke permukaan, begitu juga dengan lumutnya ya, sudah mulai tumbuh lumut-lumut di pinggirannya. Ya kawan, cukup seperti itu ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa like, subscribe, dan share, dan kemudian komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.